dia kasih kata-kata dari besar dikasih dia nanti saya nanti Bang Bunyamin SMA Sultan Agung SMA Islam. Kemudian Aisyah juga Sultan Agung, Latifah juga Sultan Agung. Jadi namanya yang Latifah itu anak nomor 10 itu dari TK sampai kuliah itu lebih. TK foto, SD foto, SMP sama SMA sama kuliah juga sama waktu kuliah sama saya. Jauh ditonton adiknya ini swasta Islam, Wali Songo punyanya ibu, itu Wali Songo. Pengen di Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Jadi gitu, sudah mulai warna-warni ini, tapi masih diikat di Islam atau masih seperti orang itu bagus pelapis. Oh sekarang sekarang masih. Kemudian kuliah macam-macam lagi ya. Cuman begini, meskipun membiarkan tapi ada yang bundeli ya. Misalnya tadi Kak Titi itu sudah minta dipondokkan, betul ya? Tidak disetujui, tidak boleh mondok. Latifah tidak mau mondok, dipaksa mondok akhirnya kabur gitu kan, macam itu. Kak Titi minta apa kan? Ikip tidak boleh. Jadi ada yang diatur, ada yang dibiarkan boleh. Kak siapa lagi ya? Kak Kis itu ke mana? Ke UNES. Ada yang diarahkan dari bangsa, ada yang punya pilihan tidak boleh, ada yang dibiarkan. Saya masuk dibiarkan, dari kaki dibiarkan. Jadi kalau memang tidak berkehendak ya memang dilarang, jangan, tidak boleh masuk. Bo gratis, kasih itu yang mau ke kedokteran tidak boleh. Tapi dia ke kedokteran, tapi dia diterima dari sama apa. Dia begitu. Dan pada akhirnya kami mengajar bahwa yang kami itu yang tadi senang yang warna-warni gitu ya. Kalau kita kerja juga macam-macam, kerjanya macam-macam. Kakek juga lama ngajar di SMA Muhammadiyah, ya. Kak Aisyah ngajar di SMA Islam, orang di sekolah negeri. Aktivitas setelah kuliah atau setelah kuliah juga macam-macam. Jadi mana-mana. Artinya ayah kami itu mungkin tidak ingin anak-anaknya itu satu itu, tapi pelere macam-macam. Ya pada akhirnya ya kami memilih lingkungan sosial kami masing-masing. Termasuk Rosmani juga Jerman. Kami ini ke Amerika pertama kali loh, mobil dari mana pergi bingung ya. Ke Amerika ini. Kira pada jalur. Kalau lagi ke Cina. Oh, saya contoh ke Cina ini. Anak Padawan satu-satunya nggak hafal Quran, justru dia ngajar kelas tahfidz. Kalau kau wajar, dia hafal Quran, ngajar apa itu? Zaman Padawan yang sholat. Wajar, kau ini hafal Quran. Itu berarti nggak hafal Quran, kelas tahfidz banget kan? Saya ajar diberitahu, tahu nggak percaya. Oke mau. Ya. Yaitu saya sekolah di Cirebon Bambi, sebenarnya dari Cirebon mau umroh sudah kan gratis semua, dapat tiket umroh. Kemudian dari Cirebon terus kamu pulang aja ya sakit. Terus saya batalkan, teman saya yang sebetulnya mau gablok saya caranya umroh dia itu, pokoknya kamu sampai sana ke KBRI, kemudian cari tanya-tanya caranya umroh dia itu. Saya pulang, saya nggak lama lupa gitu ya. Saya kami kata 2 3 kemudian saya pulang ya. Jadi tadi hanya anak itu mengarahkan kami memilih lingkungan sosialnya masing-masing, bahwa
sikap, perilaku, apapun yang dilakukan seorang itu kan tergantung pada tekanan sosial yang dialaminya. Kalau Bunyamin 20 tahun lebih ketemu dengan para kiai, para santri, ini maksudnya semacam itu. Saya menyalurkan sosial sendiri, kakek, Kaisa, Tony, bagi namanya dagang terus ya. Cuma menyalurkan sendiri. Sehingga kami itu ya punya cara pikir sendiri, cara membuat prioritas sendiri, cara ambil kesimpulan sendiri, beda-beda. Efeknya ya ke sana, cara kita memandang sesuatu. Bahkan kalau menurut teorinya itu lingkungan sosial itu bahkan bisa mengatakan tentang bagaimana berpakaian, bagaimana duduk, bagaimana senyum, itu jadi seragam semua tentunya ketika mengalami tekanan sosial yang sama, lingkungan sosial yang sama. Jadi sama saja, dari lingkungan sosial, dari begini karena tekanan sosial, ya itu lah. Putar punya pelajaran begitu, kepalanya itu banyak macam-macam. Jadi ya 20 tahun lebih begitu, itu yang betul yang begini. Kemarin di sini. Pak Menteri Nadiem itu kan orang lapangan, bisnismen. Kemudian masuk ke kementerian, memimpin birokrasi. Ketika memimpin birokrasi, pemerintah pertama kali jadi menteri terkait kaget aja. Kok saya ngomong gak ada yang menghargai? Biasanya di pusat saya baru ngomong saja, cepat anak buah saya kalau ada tempat yang selalu ngomong. Ini kok ada jumlah aja. Dia baru sadar, oh lingkungannya beda. Lingkungan dia sebelumnya di dunia bisnis sama di dunia birokrasi itu beda jauh. Jadi dia terlihat kok gak ada yang selalu diem semua gitu. Bilang dia. Baru berapa waktu baru bisa menyadari itu. Nah kami ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau mungkin tahun itu kan lama juga di Telkom, saya mau berarti di dunia macam perusahaan teknologi semacam itu kan kalau ada ide dari pembina sekalipun kalau enggak tidak make percent, tidak menarik ya lalu dibantai anak buah itu. Kita pasti salah pimpinannya di ya begitu. Nah kami ya bertahun-tahun ya dimana begitu. Ya, ada yang macam-macam. Karena kami berinteraksi antara bawahan atasan antara pemimpin dan yang dipimpin. Ya hasilnya ketika dihadapkan pada objek yang sama tematik, kami membawa kepala kami sendiri-sendiri. Bawa ini, cara fisika. Nah itu berlangsung bertahun-tahun. Ya masalah tapi ya tidak masalah. Masalah tapi tidak, jadi biasa saja. Jadi tidak suka sama kebijakan bagus yang ngomong gitu saya. Atau bercoba itu gimana? Nah sayangnya ada yang menyebabkan Bang Bunyamin itu dikoyok dulu-dulu. Ya mungkin sebelumnya tidak punya lingkungan yang sama dengan Bang Bunyamin. Tapi punya cara pandang, cara bersikap dan yang berbeda itu dia ini musuhi Bang Bunyamin. Ya enggak? Ya, kami malah itu hal yang beda itu biasa. Ya mohon maaf. Jadi kalau kami pengen seperti panjenengan ya, mungkin Bang Bunyamin berharap kami itu kayak panjenengan semua. Ya mungkin kami harus disekolahkan 20 tahun dulu seperti itu gitu. Sayangnya dulu ayahnya mengarahnya dulu kalau misalnya arahnya satu ya mungkin akan kayak gitu. Arahnya kemana-mana gitu, warna-warni, hanya kepalanya jadi warna-warni. Jadi cara kami berpikir, bersikap itu ya beda-beda. Saya ambil contohnya maaf ya, mohon maaf nih. Di NTB kemarin kan ada makalah yang juga masih Sidoarjo. Kemudian ada statement dari karyanya menurut manut tanpa logika. Itu kan kami kata masuk aja, tidak bisa mengkobras gitu. Tanpa logika itu kami tidak bisa mengkobras.
Terus terang, perbedaan itu seperti itu. Tapi ya kita menghormati aja, gitu. Biar macam itu. Itulah dinamika di keluarga kami, ya. Jadi musuhnya insya Allah ada, semakin lah. Berbeda pendapat, iya pasti. Karena kami punya latar belakang yang berbeda. Karena kami punya kepala yang berbeda. Ya, daerah kami punya sisi yang berbeda, cara melihat berbeda. Ini begitu. Saya di pondok, Ya. luar pondok sekolahnya sama orang Arab. Padahal malah sama saya karena saya harus sekolah di Arab. Tapi saya sama orang Arab cocok. Jadi di Madinah saya, tapi kabur. Akibatnya semester 1 di UIN tidak ada ibu, semester 3 ketahuan. Wah, ini bohong. Bukan nggak lulus di Madinah, tapi kabur. Akhirnya nggak berdaya. Adanya ibu nyaman kalau ke Jakarta ya ibu ngasih duit lewat belakang gitu. Apa ibu? Ini gini saya coba sarang Madinah, kabur. Oleh ini tadi intinya adalah kami seperti itu. Jadi perbedaan tajam di keluarga itu ya karena itu cara bersikap. Selama ini kami bisa mengelola dengan baik. Saya pada akhirnya kalau saya untuk belakangnya kurang lebih 5 tahun terakhir ini lah. 5 tahun terakhir itu perbedaan dengan Bapak sangat tajam. Tapi tetap kami berharap babunya ini itu tetap punya kami. Kami nggak berhasil. Dan ini kesempatan Bapak Ibu saudara semua. Karena kami berdua tidak berhasil, monggo nih mau ngerayu supaya bagus. Berhasil lagi di masjid. Monggo kalau bersilakan. Yuk kesempatan. Ayo. Ya, dulu enggak berhasil. Wangi piro. Oh, udah bayar kan minta Paul suami. Gimana? Kami kasih waktu untuk panjenengan ngerayu atau gimana? Kami persilahkan. Kita terima kasih kalau bisa. Nah, kami sudah merayu dan gitu. Salah satu anaknya ayahnya hampir semuanya punya Apa? keras. Semuanya ayah punya. Kalau sudah punya kemauan susah untuk dibelokkan. Hampir semua anaknya ayah punya. Nanti cerita itu kan tidak menyadari kalau dirinya membuka sesuatu yang sifatnya keras. Kabur. Kalau buka Kabur. Itu salah satu sekali. Dan di keluarga kita itu terkenal sekali kalau diskusi nggak pernah ada yang mau kalah. Salahnya itu ketika makasih. Saya beberapa kali itu ketika ada kebetulan kerabat dengan saudara-saudaranya itu saya punya problem jangan makan. Karena makan itu sebenarnya terbukti ampuh untuk menegakkan. Dan mati makan tali ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi monggo loh kalau mau ada yang mengusahakan. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Tapi kalau sudah benar, kita. Jadi Kakak itu kakak saya persis. Adik saya cewek, kakak saya cewek. Pertama dengan bangku, kakaknya cewek, adiknya cewek. Kebetulan kalau itu kalau sekolah nggak pernah mau pakai celana. makanya apa? Kalau saya kebetulan ikut teater, ikut main, jadi rumah kedua. Ya, untungnya nggak terus.
Kami saya terus ibu ngomong untung kosong dari sini. Tapi di antara saudara yang saya paling akrab dengan kakak, paling akrab sampai ketika kakak berduka cita itu di rumah saya. Ya. Kalau saya menganggap dengan kakak saya yang paling baik, Kak Rupiah. Bahkan ketika Kak Rupiah itu sudah menikah, punya suami, saya masih tidurnya sama Kak Rupiah. Saya kalah dengan dia. Tapi Tony sama Kak Aziza. Tapi kan Kak Aziz menikah sudah selesai. Saya sudah saya menikah ya sama tidurnya situ. Jadi tiap hari kalau mau tidur itu saya tidur gitu ya. Nah perkorokan kalah. Ya begitu Ustaz semuanya. Jadi tolong kami kalau ada yang mau bisa mengusahakan gitu, kami dengan senang hati berbicara. Dan itu kan bayangkan, kan kita pengennya besok masuk surga kumpul begitu. Yang ibu sama